Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Semarang, Bapak Agung yang saya hormati, teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula Baru SMP Negeri 31 Semarang dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan ke-11 SMP Negeri 31 Semarang Provinsi Jawa Tengah. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Agung Nugroho APK yang kami dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita semua siap bahagia. Bapak Ibu, untuk kompil kali ini akan diisi dari matematika. Nanti Bapak akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kompil nanti dicermati praktek baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh maupun apel yang lain. Dan terima kasih kepada matematika atas kuborapelnya luar biasa. Dan nanti petugasnya juga dari matematika semua ini ada PT produksinya, pembangunan, bosnya, co-bosnya dan sebagainya. Oke, doanya juga. Begitu Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini bisa memaksimalkan materi yang disampaikan oleh Bu Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Agung. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya adalah paparan dari calon guru penggerak SMP Negeri 31 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Sri Jaryati dengan tema budaya positif. Monggo kita ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Amin Allahumma ya. Amin. Monggo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata desiminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di program guru penggerak di modul 1.4. Di sini Ibu Emily Suherti adalah fasilitator saya di calon guru penggerak angkatan 11 dia dari Jakarta, dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Sri Widodo, kebetulan namanya bukan Sri sama, itu dari guru SMK Negeri 5 Semarang, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nanti saya harapkan ada yang dapat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, hukuman setuju. Ya. Biar Ibu, Bapak Ibu izin menyampaikan pendapat saya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau pendapat saya bisa, gitu ya, dan iya. Dalam artian hukuman itu diberikan hukuman yang mendidik, begitu,
hukuman itu perlu diberikan ke siswa ya dalam rangka biar nanti anak tahu konsekuensinya. Alangkah baiknya hukuman itu ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa yang dimaksud. Semisal ada anak yang datang terlambat, mengulang lagi dimaafkan, mungkin di periode yang tertentu diberi hukuman yang berisik, misal membantu menyapu atau membersihkan halaman kelas ataupun yang lainnya. Terima kasih atas pendapatnya Pak Kuat. Jadi Pak Kuat setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi ada yang setuju, siapa ya? Ada yang tidak setuju. Yuk Faisal. Terima kasih Penggerak Pak. Terima kasih ya, kurang ajar. Terima kasih Bu. Sebetulnya aslinya saya sama dengan Pak Kuat. Tapi setelah kemarin mendapatkan informasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekolah kemudian dari kemarin dari mana? RDRM tentang distribusi positif dan seterusnya. Saya rasa hukuman itu tidak pas Bu. Bahasa katanya, bahasa yang sekarang itu ada informasi namanya konsekuensi. Jadi tidak hukuman. Jadi hukuman membuat anak menjadi maka bahasanya bisa jadi bela diri, bisa jadi meskipun itu hukuman itu sifatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Faisal. Kita kunci dulu ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Pertanyaan yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya bervariasi ini. Karena sebenarnya yang kemudian tapi teman-teman pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membacanya kan ya, alas termasuk membersihkan halaman. Kita yang dari positif tapi kan positif bagi siapa juga. Sekarang pemberian hukuman kalau tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan anak, ya itu sudah anak katakanlah itu tidak datang terlambat agar itu terus disuruh membaca. Dan membacanya kalau satu buku dalam penuh, ya jadi tidak bagus. Membersihkan halaman sekolah, mandi kebersihan, ya dapat artinya begini. Sehingga hukuman itu harus di bahasanya itu sesuaikan dengan tingkat dari kesalahannya begitu. Walaupun dengan cara membacanya harus pas sesuai. Membersihkan tidak sama begitu kira-kira. Ya kan begitu. Ya kalau sampai beda ya tentu tidak jadi disiplin. Anak-anak akan di belakang pasti mengerti. Terima kasih Pak. Apa enggak? Ya. Ya. Tadi yang kedua itu yaitu ada yang tidak setuju. Dikunci ya. Tidak setuju. Yang ketiga yang terakhir. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Biasanya kalau mengadakan kuis, beberapa guru itu pasti kasih hadiah. Itu setuju atau tidak? Untuk yang ketiga ini saya dulu contoh dari waktu saya masih
sekolah dunia itu misalnya itu contohnya misalnya di bulan Asyura itu kan puasa. Nah nanti karena pertama kali puasanya itu yang paling banyak yang makan itu kasih dia untuk tahun berikutnya itu berlomba-lomba untuk puasa yang lebih baik lagi puasa semuanya itu kan motivasi. Jadi ada tindak lanjutnya, oh besok apa ditingkatkan. Dan kalau ini dalam belajar, kalau itu di dalam kelas, misalnya kita memberi kuis atau pertanyaan kalau bisa nanti dikasih motivasi untuk hadiah, misalnya hal kecil untuk makan atau misalnya dalam hal lebih besar lagi dikasih sesuatu bisa berupa bayar atau makanan. Jadi menurut saya itu sangat fokus sekali karena untuk menambah motivasi seperti yang saya alami waktu tahun ini. Terima kasih atas pendapatannya Bu Amin, yaitu setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, untuk menyimpulkan dari beberapa pernyataan ini yang setuju dan tidak setuju, nah, saya akan membuat suatu permainan, jadi harus berpasangan kanan kiri. Saya harapkan yang satu menggenggam tangan, yang satu berusaha membuka genggaman tangan lawannya di sampingnya. Silakan yang berusaha pasangan. Ya, waktunya 30 detik. Kalau memang sudah membuka, ya sudah berhenti. Males banget. Buka langsung dah. Yang satu menggenggam, yang satu tangannya itu yang di dalam itu isinya apa? Ya. Apa ya? Ya. Saya lihat di dalamnya Bu Ain ini memegang apa? Jadi tergantung Bu Ain membuka atau tidak. Saya. Nah. Ya. Silakan salah satu menggenggam, satu membuka. Nanti saya mau tanya alasannya membuka. Nggak ada isinya, aku nggak mau. Membuka itu kenapa? Ya, mulai ya. 30 detik. Ya. 1, 2, 3. Silakan bisa membuka genggaman tangan temannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi Bu Yuni bisa terbuka ya? Nah, saya mau tanya, kenapa kok Bu Yuni membuka genggaman tangan? Padahal tadi saya sudah nanya sama teman-teman, tapi karena kok pelitnya kok mau? Kok pelitnya? Kok pelitnya? Tapi tadi Bu Amina sudah berusaha membukanya dengan sungguh-sungguh. Lah karena tadi ya. Terima kasih. Ada yang tidak mau membuka. Ada tadi yang tidak mau membuka matanya. Yang sampai tidak terbuka siapa? Genggamannya siapa? Genggaman saya padahal jadi tulisan sudah berusaha sudah dibikin sudah sekuat-kuatnya tapi memang genggamannya belum buka. Jadi memang usaha untuk membuka tangannya terima kasih. Ya, terima kasih sudah banyak dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini kita akan melihat kontrol kita. Dan seperti tadi, ada yang menjawab bahwa hukuman itu saya setuju. Tapi ingat, hukuman itu dalam prosesnya akan memberikan anak dalam jangka waktu pendek. Dihukum itu sudah berlalu sudah. Nanti bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak hukuman? Tadi Pak Faisal membuat kalau tidak hukuman saya tidak setuju, itu konsekuensi.
interaksi. Dan awal sudah ada kesepakatan yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, membuat keyakinan kelas. Kalau dalam kurikulum merdeka kesepakatan itu sama dengan keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati bersama, anak akan mematuhi kesepakatan itu dan mempunyai konsekuensi. Dan tadi kontrol Bapak Ibu untuk membuka atau tidak itu tergantung Bapak Ibu, karena ada yang merasa kesakitan. Aku sudah gini ya Mbak, dibilang aku polisi. Seperti siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membuat suatu hukuman, siswa merasa tersakiti. Wah, Bu Guru bilangnya seperti itu. Saya merasa Bu Guru itu marah, saya merasa menghina. Jadi Bapak Ibu Guru sebelumnya kita maaf. Kadang itu kalau kita emosi ketika mengajar, pasti anak membuat anak kamu loh kok dikasih tahu kok apa ya? Hanya ya. Nanti kita akan dari situ. Apakah posisi kita sebagai seorang guru? Nanti ada 5 posisi kita. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah mendapat dari Pak Selamat ya, itu posisi kontrol kita itu ada 5. Nanti kita akan lanjut ke situ. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, berarti kan di sini bagaimana cara mengontrol murid itu tanpa harus ada hukuman. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan sampai Bapak Ibu guru salah bahwa anak ini kalau sudah saya tegaskan, kamu loh dikasih tahu seperti ini, anak gak bisa apa-apa dan dikasih penjelasannya, itu anak merasa bersalah. Bukan berarti dapat menguatkan karakter anak, malah anak mungkin semakin kendor. Wah, gurunya sudah bilang saya seperti itu, besok kamu mau jadi apa? Jangan sampai kita keluarkan kata-katanya. Kita tidak tahu, anak tidak bisa membaca, besok lulus SMA bisa kok jadi tentara, karena saya mengalaminya sendiri. Nah, waktu di Papua, kelas 3 SMA nggak bisa baca. 3 tahun kemudian dia sudah datang di asrama, bilang sore dulu, ternyata dia nggak bisa baca, bisa jadi seorang tentara. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu guru pasti kadang merasa aku sudah dewasa, aku loh gurumu, kamu harus mengikuti saya seperti ini. Ketika saya menjelaskan, kamu loh harus diam, kamu loh harus mengerti. Nah, tidak seperti itu. Di sini perubahan paradigma, stimulus respon teori. Nah, di situ ada stimulus respon tentang dunia, ada juga teori kontrol tentang dunia. Ada stimulus responnya, ada teori kontrolnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, belum tentu itu kebutuhan kita dengan kebutuhan murid. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti tadi, ada yang menurut Pak Kuat itu hukuman mendisiplinkan anak setuju, Pak Faisal bilang tidak setuju karena tergantung prosesnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Biasanya Bapak Ibu guru ngecek anak, wah kelas 8 ini loh lebih berat gini, belum tentu. Jadi jangan langsung ngecek. Biasanya kalau anak dari awal sudah dicek seperti itu, besok kalau besok di ibu bapak ibu guru pasti anak itu nggak bisa apa-apa, belum tentu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi
mau buka atau tidak, ya terserah yang genggam itu. Kalau nggak mau ya, mau dia apapun dikritik, mau dibilang apapun ya nggak mau, seperti anak Bapak Ibu. Kalau murid kita diberi konsekuensi seperti ini, kalau memang dia nggak bisa, Ibu mau memaksa ya tetap saja jangan seperti itu. Dan terakhir kali dalam satu-satu hanya mendoakan seperti itu. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Belum tentu ibu bapak itu bisa mengontrol anak-anak didik kita. Mereka bersama kita dari jam 7 atau setengah 7 sampai jam 3. Padahal selanjutnya mereka ada di rumah. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak-anak itu. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teorinya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi teorinya model berpikir menang. Jangan karena Bapak Ibu guru sebagai seorang yang sudah dewasa, saya menang, kamu yang kalah. Dan sampai anak seperti itu. Model pemikiran kita yaitu menang-menang. Ya. Apa itu budaya positif? Sebelum saya sampaikan pengertian budaya positif, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Budaya positif itu apa? Biasanya berbeda. Pertanyaannya apa itu budaya positif ya? Kalau dari kata-kata yang saya tangkap, budaya positif berarti serangkaian kebiasaan yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi sudah menjadi kebiasaan, dan orang yang tidak melakukan kebiasaan itu dianggap orang umum. Nah itu menurut saya. Mesti ada yang perlu dilengkapi dari saya. Terima kasih Pak Des. Budaya positif itu nanti suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan yang baik tentunya ya Pak, karena positif. Ini yang saya pelajari dari program guru penggerak. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi konsekuensi yang sudah kita buat di dalam kelas itu akan membuat murid itu penuh tanggung jawab. Ini salah satu budaya positif yang setiap hari ya, yang sesuai dengan jadwal tiket guru selalu dilaksanakan. Semoga saja berikutnya bisa melaksanakan kegiatan salam sapa ini dengan tertib. Pada mungkin hanya satu orang guru ada teman kalau temannya itu sepertinya memotivasi kita untuk tiket seperti itu. Di dalam budaya positif itu ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita akan pelajari nilai-nilai kebajikan untuk anak-anak didik kita. Salah satu juga budaya positif ya. Jadi mendisiplinkan anak untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Di sini nilai-nilai kebajikan itu katakan adalah profil pelajar Pancasila. Saya yakin semuanya sudah bisa untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Saya yakin tadi kelas 9 juga sudah menyanyikannya di dalam kelas masing-masing. Yang pertama yaitu beriman dan berakhlak pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Berikutnya berkebinekaan global. Terus bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya setelah disiplin positif kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Tentunya latar belakang kenapa ada disiplin itu pasti
latar belakangnya harus kita ketahui. Mungkin ada yang mau menjawab, sebenarnya motivasi perilaku manusia itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Sampai saya datang sendiri. Apa yang dimaksud motivasi perilaku manusia? Menurut Bapak Ibu, ini pasti tidak ada yang salah, semuanya jawaban benar. Mereka pendapat. Menurut Bapak Ibu itu motivasi perilaku manusia itu apa? Oke, terima kasih Putri Jen. Motivasi perilaku manusia menurut saya yaitu hasrat atau perbuatan yang membuat dirinya maju dalam segala hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum. Yaitu motivasi itu suatu perilaku ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti anak-anak. Mungkin di dalam kelas tidak boleh bermain game atau menggunakan HP saat guru menjelaskan, kecuali ada perintah dari guru. Karena ada motivasi di dalam anak itu supaya nyaman, supaya saya tidak kena hukuman dari guru. Ikuti, tapi prosesnya mungkin dalam jangka pendek. Berikutnya, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, penghargaan itu memotivasi belajar anak. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu kalau penghargaan itu bisa memotivasi belajar anak. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin perilaku anak didik kita di dalam kelas. Kenapa kok sampai dia berbuat seperti itu? Pasti ada tujuan yang mereka inginkan. Itu seperti ini, kepengen diperhatikan sama bapak ibu guru saya, karena di rumah mungkin kurang perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. Ya, kita lanjut dari motivasi tadi, makanya kita buat keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah ini bisa kita artikan sebagai tata tertib sekolah. Mungkin ini adalah PR bagi kesiswaan ya, membuat keyakinan sekolah. Mungkin jangan sampai bilang pas sekolah sama anak tidak boleh ada peraturan. Salah Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan sekolah. Itu tata tertib itu perlu, tapi ingat dalam membuatnya libatkan siswa kita. Syukur-syukur libatkan orang tua. Biar orang tua juga tahu apa sih yang diyakini di sekolah ini akan membentuk perilaku anak didik kita. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini salah satu kesepakatan kelas 8B yang sudah saya buat, keyakinan sekolah atau kelas. Dari keyakinan itu tentunya anak-anak itu memanggil keyakinan itu atau mematuhi
pasti ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau pernah menerima tentang kebutuhan manusia. Pernyataannya ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, kalau kita punya anak kecil rebutan makanan, pasti dia pengen, apa sih kok aku pengen itu? Mungkin dari rumah orang tuanya kebawakan bekal seperti temannya. Mungkin dia melakukan itu, dia pengen diperhatikan gurunya, dia senang kalau temannya nangis. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin ibu bapak guru setelah mengajar pasti di rumah tuh merenungkan, ya Allah, tadi kok saya sampai bicara itu ya sama anak ini. Pasti evaluasinya seperti itu. Tapi kalau capek mungkin ya kalau evaluasi. Berikutnya yaitu penguasaan. Ada beberapa siswa kita pasti ingin berkuasa di kelas itu. Berikutnya kebebasan. Mereka itu pengen merdeka. Seperti kurikulum kita, kurikulum merdeka seperti itu. Berikutnya yaitu kesenangan. Studi kasus ya. Ibu Rita, guru wali kelas 9A, padahal di sini 9A wali kelasnya dulu dari salah satu. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rita, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada yang mau berpendapat supaya tidak kalut dari 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama tadi kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan mau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Berikutnya, kesenangan, ada kebebasan. Dari 5 itu, dari studi kasus ini, mungkin Tommy itu kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhi? Mungkin ada yang mau berpendapat. Mungkin ya, merasa ngantuk bisa dipegang ini, itu usaha. Tommy tadi kan ingin meminta makanan-makanannya ya. Iya, dengan paksa. Dari kebutuhan dasar manusia tadi ya, tentunya dia ingin mempertahankan hidup. Perutnya kosong, nanti kalau nggak makan dia akan nggak bisa mikir, pusing dan sebagainya. Jadinya dia harus minta makanan temannya. Ya juga mungkin dia menguasai kelas itu ya premani kan, gitu, menguasai temannya. Mungkin itu Mbak Sri. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin dari tenaga teknik juga boleh kok. Karena di sini itu keyakinan budaya positif itu bukan tanggung jawab Bapak Ibu guru ya, tapi semua warga sekolah. Mungkin memberi masukan dari teknik. Tadi ada dari pusat ada 2 ya, bertahan hidup dan ingin berkuasa. Masyarakat
Ya, terima kasih. Pak Rafi tidak jawab. Baik, mungkin yang tadi adalah hampir semuanya bisa masuk dalam kasus ini. Baik itu yang tadi dikatakan pada hidup, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan juga di sini bisa masuk. Saya rasa itu benar atau betul. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan itu, ya. Ya, ini kasih sayang. Jadi kelasnya ya, mau kita diperhatikan. Nah, dia kepengen berkuasa, ingin menguasai teman-temannya. Kemudian dia juga pengen kebebasan, betul. Dia juga pengen kesenangan. Nah, karena diambil makanannya dan menurut dia itu teman-temannya itu lucu gitu loh. Wah, ini lucu, jadi dia merasa senang kalau temannya itu nangis. Untuk penyelesaian itu, makanya Bapak Ibu jangan sampai langsung dihukum. Kita menggunakan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Saya mau tanya, selama ini Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas, posisi Bapak Ibu guru itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau manajer. Kalau Pak Reza katanya, Pak Reza yang tadi cerita. Ini yang paling belakang sedikit Indonesia. Terima kasih. Kalau 5 posisi kontrol restitusi itu kalau dari saya sendiri pernah 5-5-nya dan masih 5-5-nya juga. Jadi kadang-kadang yang menghukum, kadang-kadang memberi rasa bersalah, kadang-kadang sebagai basic-nya, kadang-kadang juga sebagai pemantaunya, bahkan sampai pada manajer. Jadi memang mungkin belum bisa langsung ke manajer semua, tapi kadang melihat, oh ini pantas dihukum aja. Masih juga Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Reza. Jadi kita masih kelima-limanya kita lakukan. Tapi Bapak Ibu dulu, kita ini program berpenggerak yang saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi gajah dewasa. Pendidikan itu harus berpihak pada murid, bernasar, bukan berarti kita menjadi hambanya murid. Nah, paling enggak posisi kontrol ini usahakan kita sebagai minimal yaitu pemantau, syukur-syukur manajer seperti itu. Nanti mungkin bisa dibaca yang saya kasih sebagai tindakan. Posisi kontrol restitusi yang paling baik yang mungkin sudah sering Bapak Ibu dengarkan kemarin juga dari Pak Slamet bahwa posisi manajer itu adalah posisi guru yang dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini terdapat dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu stabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, apakah tahapan ini harus urut dari atas, tengah, terus bawah? Mungkin ada yang berpendapat. Apakah tahapan itu harus urut dari stabilkan identitas dulu, terus baru validasi tindakan yang salah, terus baru menanyakan keyakinan? Apakah bisa dibolak-balik atau harus urut? Menurut Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah membaca
boleh juga sesuai kondisi permasalahan anak didik kita, tapi sebaiknya urut. Ini salah satu contoh yang sudah saya nggak usah saya putar aja yang nonton YouTube-nya saja. Jadi salah satu yang pertama yaitu stabilkan identitas. Jadi beberapa contoh pertanyaan, jika ada anak yang bermasalah, menurut kamu perbuatan itu benar atau salah? Nah seperti itu. Setelah bertanya kemudian bisa dilanjutkan dengan pernyataan. Setiap orang pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional, maka perlu distabilkan. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang mungkin bisa ibu bapak guru lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita cari latar belakang kenapa anak-anak itu melakukan perbuatan seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul jika ada anak yang bertengkar. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa kita tanyakan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi paling enggak, Bapak Ibu Guru menyelesaikan masalah di segitiga restitusi ini pasti akan nyaman, adem, tidak dengan emosi membuat darah tinggi gitu ya. Kalau dengan hukuman, tapi kalau dengan segitiga restitusi pasti akan membuat Bapak Ibu itu lebih tenang dan lebih nyaman, dan hasilnya mungkin tidak langsung ke anaknya, tapi prosesnya ya, segitiga restitusi itu dalam jangka panjang, tapi prosesnya yang tidak. Ya, ini disiplin positif. Inilah yang bisa kita inilah ya Bapak Ibu, butuhnya kita kolaborasi dengan teman sejawat. Selain itu tidak harus dengan Bapak Ibu Guru. Kalau ada masalah, boleh Bapak Ibu Guru berkolaborasi dengan warga sekolah. Tadi mungkin bagian Pak Satpamnya, mungkin bagian kebersihannya. Saya yakin semua kalau kerjasama, sekolah kita akan nyaman dan anak akan menjadikan sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak didik kita. Terima kasih. Demikian paparan diskriminasi calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Semarang. Calon mudah-mudahan jadi guru penggerak. Amin Allahumma. Sudah pantas ya. Demikian acara Madrasah yang hari ini, adalah acara Madrasah yang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita
keyakinan kelas adalah prinsip yang dibawa atau yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas termasuk guru dan siswa agar kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Iya, prinsip yang harus dipatuhi antara siswa dan guru biar kegiatan berjalan lancar. Ada lagi? Oke, Aurel. Oh ya, yang kelas adalah nilai-nilai seperti saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang dipegang oleh semua siswa dan guru agar peserta kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ada kerja samanya, ada saling menghargai, saling menghormati. Oke, ada lagi? Oke. Yang keempat adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh siswa dan guru mengenai perilaku dan sikap yang didapatkan selama proses pembelajaran. Iya. Jadi ini adalah kesepakatan bersama supaya kegiatan pembelajaran di kelas menjadi lancar, kondusif. Bisa dilaksanakan? Ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih fungsi keyakinan kelas itu? Oke, Anggun. Ya, menumbuhkan disiplin tanggung jawab. Ya, biar ada kerjasama dan saling menghormati. Oke. Kita sudah tahu apa itu keyakinan kelas, fungsinya untuk apa. Kita akan sepakati bersama. Kalau ini kesepakatan bersama, silakan kalian menuliskan apa harapan kalian untuk kelas ini agar kelas ini kondusif. Saya akan bagikan satu lembar kertas yang ditulisnya di depan ya, yang di atas menempel. Satu orang satu. Silakan tulis apa harapan impian kamu supaya kelas kita itu kondusif, nyaman juga. Ya, silakan tulis.
kecuali dibolehkan atau di